Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ghazali Sahroni S. AGMM. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain. Sejak kecil kita harus menanamkan kebiasaan sholat. Karena apa? Ketika beranjak balik atau dewasa akan menjadi kewajiban. Banyak keutamaan sholat yang bisa kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dunia dan di akhirat kelak. Pada pembahas kali ini kita akan membahas seputar pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa, sholat bermakna doa. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah. Ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Asy-Syadik, sholat ialah menggambarkan ruksus sholat atau jiwa sholat, yakni berharap kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuannya di hadapan Allah, dan ikhlas yang disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdoa, dan memujinya. Dalam mengerjakan sholat harus selalu berusaha. Maksudnya berusaha tuh jaga kekhusyuannya. Secara bahasa, khusyuk berasal dari kata kasya'a, yaksya'u, khusyu'an, yang berarti memusatkan penglihatan pada bumi dan memejamkan mata atau meringankan suara ketika sholat. Dengan khudu, yakni tunduk, dan takasyu, yakni membuat diri menjadi khusyuk. Khusyuk ini bisa melalui suara, gerakan badan, atau penglihatan. Ketiganya itu menjadi tanda kekhusyuan bagi seorang dalam melaksanakan sholat. Secara istilah syaro, khusyuk ialah keadaan jiwa yang tenang dan tawadu. Kemudian khusyuk di hati sangat dipengaruhi dan akan tampak pada anggota tubuh lainnya. Menurut Asy-Syafi'i, khusyuk berarti menjaga. Menjaga di sini maksudnya ikhlas, tunduk, lahir batin dengan menyempurnakan keindahan bentuk ataupun sikap lahiriah, maksudnya badan, serta memenuhinya dengan kehadiran hati, kesadaran, dan pemahaman segala ucapan maupun sikap lahiriahnya. Syarat wajib sholat. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sholat, yaitu yang pertama pasti harus muslim, maksudnya beragama Islam. Yang kedua harus berakal sehat. Yang ketiga balik itu maksudnya sudah dewasa. Yang keempat suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima sadar. Syarat syah sholat: 1. Telah masuk waktu sholat. 2. Menghadap kiblat. Itu pasti ya, menghadap kiblat. Kenapa? Karena pas dulu itu sebelum ada Ka'bah itu orang-orang pada sholat ke arah yang berlawanan, jadi tidak jelas tuh sholatnya. Nah, lalu Allah menurunkan Ka'bah dan menyuruh umat Nabi Muhammad untuk sholat ke arah kiblat, seperti itu. Yang ketiga menutup aurat. Di sini menutup aurat itu seperti berpakaian yang sopan. Yang keempat
suci badan, tempat sholat, dan pakaian yang digunakan dari najis. Karena kenapa? Ketika kita sholat dengan keadaan tidak suci, terus pakaian najis, itu sholatnya tidak diterima, malah akan bisa dimasukkan ke dalam neraka. Yang kelima, mengetahui tata cara pelaksanaannya. Ini pasti ya sudah mengetahui. Rukun sholat ada beberapa rukun sholat, yakni wajib diketahui, antara lain satu, niat. Niat itu niat harus karena Allah. Niat karena Allah ingin mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Yang kedua, berdiri tegak bila mampu dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang uzur. Uzur di sini maksudnya sedang sakit. Ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini yaitu setelah Allahu Akbar itu langsung membaca takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Habis takbiratul ihram langsung membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca shalawat Nabi. Yang ke-12, mengucap salam pertama. Yang ke-13, tertib dilaksanakannya secara berurutan. Dalam melakukan sholat, tidak bisa semau-mau, tetapi waktunya telah ditentukan seperti dalam firman Allah. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Maksudnya di sini sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban, yaitu orang-orang yang Islam, beragama Islam itu wajib sholat di tepat waktu. Adapun lupa atau lalai dalam sholat itu bisa diganti lalu bertaubat. Mungkin demikian pembahasan saya kali ini mengenai bab sholat. Semoga dengan mendengarkan apa yang saya ucapkan, semoga membantu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.